Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Saya kali ini akan sablon satu kaos ya, atau sablon dua warna. Dan ini klisenya yang akan saya sablon. Ini klise dari kertas kalkir ya, bukan dari HPS. Dan ini kaosnya. Tapi sebelumnya sudah saya masukkan triplek. Namun sebelumnya tripleknya dilapisi lem dulu ya, namanya lem meja. Ini lem meja ini lem khusus buat sablon kaos. Jadi kalau kita memakai lem meja maka si kaos ini akan rapat ya ke triplek. Jadi nanti kalau di sablon digesut itu tidak akan bergeser, tidak akan berubah ya. Kalaupun di sablon multi warna misalkan ke dasar putih, kemudian sablon kedua merah dan seterusnya, itu posisinya akan pas, tidak akan membayang gitu ya sablonan nuansa warnanya. Itu fungsinya lem meja. Kalian bisa dapatkan di toko peralatan sablon, namanya lem meja, lem khusus sablon kaos buat alas kaos ya. Nah itulah fungsinya lem meja untuk uh, supaya posisi kaosnya diam, tidak bergeser untuk multi warna. Kalau cuma satu warna ya tidak usah. Oke teman-teman, namun sebelumnya saya minta dukungan teman-teman buat subscribe, like, komen di video saya. Barangkali ada yang ditanyakan mengenai ilmu sablon, perihal sablon manual, teman-teman bisa ditanyakan di kolom komentar, atau mungkin ada yang kasih saran atau yang kritik yang bagus yang mungkin saya belum tahu, belum paham mengenai sablon, teman-teman bisa kasih di komentar. Lumayan lah ini kan buat nambah ilmu, nambah eh, kita bisa usaha sendiri, buka sablonan sendiri ya. Biasanya untuk komunitas motor, komunitas anak-anak band atau geng-geng kayak gitu ya. Nah pertama kita siapkan screennya, screen kosong ini, screen buat kaos. Dan kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke, sekarang kita siapkan screennya. Namun dalam proses ini usahakan suasana harus remang-remang ya, atau minim cahaya, baik itu dari cahaya matahari ataupun dari cahaya lampu secara langsung. Nah caranya seperti ini yang biasa saya lakukan. Kita posisikan miring screennya, kita tumpukan di paha kita ya, posisikan miring 45 derajat seperti ini. Nah kemudian kita siapkan diasol. Ini diasolnya sudah dicampur sama kalium ya, sudah dicampur kalium yang kemarin kita bahas. Dan ini mistar, saya di sini pakai mistar. Kenapa mistarnya pendek ya, karena patah ya, tadi nama panjang mistar. Oke, nah kita tempatkan mistar di sini. Sebentar kameranya di geser dulu biar kelihatan. Maaf ini agak gelap ya, emang harus gelap sih keadaan. Nah kita simpan mistar di sini di bawah, kemudian kita tuangkan diasolnya secukupnya, kemudian kita tarik ke atas. Kita tarik mistarnya ke atas sampai ke atas. Nah demikian selanjutnya sampai bidang screennya atau kainnya tertutup sama obat diasol. Dan usahakan supaya rata dan tipis ya. Tipis tapi rata begitu ya. Jadi kita
kesut, kita ratakan bagian luar juga bagian dalamnya, kita usahakan serata dan setipis mungkin ya, obatnya. Ini mempengaruhi hasil dari abstrukan kita ya. Oke, kita gesut bagian dalam kira-kira 2-3 kali, kemudian bagian luar lagi. Yang penting kalau sudah kelihatan rata, kelihatan tipis dan rata, maka sudah. Tinggal kita keringkan ya, bisa dikeringkan pakai hair dryer ataupun pakai kompor. Tapi kalau pakai kompor ya di atas kompornya disimpan dipakai alas dari seng, dan jarak dari kompor ke screen disimpan di atasnya kira-kira 40 cm. Kompornya ya usahakan dengan api kecil, yang penting hangat ya. Jadi obatnya cepat kering. Memang lebih bagus dengan media kompor daripada hair dryer kalau menurut saya. Dan sambil menunggu obatnya kering, kita siapkan dulu semprotan. Ini semprotan air biasa, kita isi air biasa ya. Oke, dan di sini juga saya siapkan alat abdruk. Ini saya bikin sendiri. Coba kita geser dulu kameranya. Maaf kalau suasananya agak remang-remang ya, soalnya ini di dapur, lampunya dimatiin lagi. Oke, nah ini alat abdruknya, teman-teman bisa bikin sendiri ya. Ini kenapa di dubbing, tadinya nggak dubbing sih, tapi suaranya kecil jadi ya terpaksa saya dubbing begini. Nah ini alat abdruknya, ini alasnya dari papan atau dari multiplex juga bisa. Kemudian di atasnya ditaruh busa yang 4 cm. Kemudian atasnya lagi ini kaca 5 mili, kaca yang setengah sentimeter. Ini alat abdruknya ya, teman-teman bisa bikin sendiri. Ini saya pakai engsel jadi bisa dikunci. Jadi kalau cuaca mendung ya tinggal disimpan saja, nggak perlu dipegang begitu. Nah sekarang screennya sudah obatnya sudah kering, friend. Nah kita pasangkan, kita masukkan dulu busanya. Ini tadinya busa selembar, cuman karena ada sesuatu hal jadi dipotong-potong. Bagusnya pakai yang selembar ya, yang rata, itu lebih bagus. Nah kita masukkan busa ke dalam screen. Nah yang busa satu lagi itu di bawahnya ya, jadi nanti dipres kan. Nah kalau pakai 2 lapis begini presannya lebih kuat begitu. Oke, kita posisikan busanya, masukkan. Setelah itu kita masukkan klisenya yang mau kita abdruk. Nah ini klisenya, ini dari bahan kalkir ya, dari kertas kalkir ya, bukan dari HPS. Jadi kalau dari kalkir itu nanti penyinaran atau pencahayaan harus singkat, jangan terlalu lama. Pencahayaan penyinaran di bawah matahari jangan terlalu lama. Kita simpan di tengah-tengah screen, namun posisinya terbalik ya, posisikan terbalik seperti ini. Nah, simpan di tengah-tengah screen, jangan di pinggir. Nah seperti ini. Kemudian kita tutup alat abdruknya, kita press seperti ini. Jadi saya pakai itu tuh nah dikunci gitu, didiam. Setelah ini kita langsung langsung jemur ya di bawah sinar matahari. Kita langsung jemur di luar
Nah, kita jemur. Cuman sekarang kebetulan ini mataharinya lagi ada di balik awan kayaknya, keren. Agak mendung sedikit ya. Ini ke apa, penjemuran ini kurang lebih 2 menit ya. Kalau pakai kalkir ini keadaan mendung seperti ini ya 1 menit 2 menit lah. Kecuali kalau cahaya matahari lagi terik bisa sekitar 10 sampai 15 detik cukup ya. Kalau pakai HPS itu 2-3 kali lebih lama dalam penyinaran. Oke, nah ini sudah cukup penyinaran. Kita bawa ke dalam, kita buka kalkirnya, keluarkan. Nah, sudah kelihatan ada membayang di screennya itu. Sekarang tinggal kita siram, kita basuh, kita siram dengan air yang mengalir itu lebih baik ya. Nah, oke, kita siram dengan air, jangan kelamaan. Nah ini sudah kelihatan membayang, sudah semakin jelas. Kita siram dengan air mengalir, bagian luar bagian dalam juga. Ini apa fungsinya atau gunanya? Biar kaliumnya luntur ya. Jadi kaliumnya atau sensitivisernya tuh terbuang. Jadi lebih mudah nanti kalau disemprot, lebih cepat tembus gitu. Nah, sudah kelihatan jelas, terbayang-bayang gambarnya sudah. Kemudian kita bawa keluar, kita semprot. Oke, kita semprot sampai tembus semuanya ya. Ada semprotan ya, jaraknya sekitar 30 cm. Nah, ini sudah jadi teman-teman, sudah disemprot semuanya luar dalamnya. Sudah tembus, sudah kelihatan jelas hurufnya ya. Ini sudah selesai, sudah jadi. Kita lihat. Nah, oke, sudah jadi, tinggal kita keringkan. Dan setelah kering, kita cek dulu. Apabila masih ada bocor sedikit, kita tambah dengan biasol. Sisa tadi ya, kita tambah. Apabila masih ada bagian yang bocor, ditambah. Kemudian pinggirannya kita lapisi pakai lakban. Kemudian keringkan. Nah, ini sudah kering. Kita siap-siap buat sablon di atas media kaos. Ya, ini kaosnya bekas dipakai tapi nggak apa-apa. Kita tempatkan di tengah-tengah kaos ya. Ini di bagian depan. Ini yang pertama kita sablon bagian yang pertama ini yang hitam ya. Kita tuangkan tinta GL super hitam, kemudian kita ratakan tintanya seperti ini, jangan terlalu ditekan. Nah, yang kedua baru sedikit ditekan seperti ini. Kemudian kita ratakan lagi tintanya. Nah, jangan ditekan. Nah, yang ketiga kalinya tekan, yang keempat tekan sekaligus agak kencang. Oke, seperti itu. Angkat. Nah, ini sablonan yang pertama atau warna yang pertama. Kita keringkan untuk warna yang selanjutnya. Di sini saya pakai warna oranye ya. Ini tulisannya for a better future. Ya. Cuman emang begini apa? Tulisannya begitu. Dari sononya begitu. Nah,
Nah, ini bagian kedua teman-teman, bagian pakai tinta GL Super warna oranye. Ini saya pakai GL Super coating ya, pakai coating. Ya, seperti tadi kita oleskan tintanya biar rata semua, kemudian baru kita agak tekan sedikit. Nah, kita tekan sedikit, kita balur tinta lagi, jangan ditekan, yang penting semuanya terbalur. Nah, kemudian kita tekan kembali. Nah, seperti ini. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, ini sudah beres ya. Sudah beres. Ini sudah beres, teman-teman. Teman-teman bisa pakai warna apa terserah ya. Saya pakai hitam dan oranye dengan tinta GL coating super. Jadi kelihatan mengkilap dan lebih kuat, lebih awet ya di kaos. Bisa kuat sampai berapa, 10 tahun pernah sih, 10 tahun kuat ya, pakai GL coating super seperti ini. Nah, ini kelihatan mengkilap. Oke, demikian teman-teman cara upload screen dan juga sablonnya, cara sablonnya di kaos. Semoga bermanfaat ya, saya harap bermanfaat buat yang belum paham. Oke, terima kasih teman-teman ya. Wassalam.